Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Taurus. Tema kita kali ini Taurus adalah waspadalah. Ada yang mau jatuhkan kamu. Jatuhkan apa ya? Nanti kita lihat sesuai dari kartu tarot. Oke, tetapi sebelum kita mulai jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah games. Kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi, sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya. Saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi atau yang ada tertera di atas ini. Silahkan kalian menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist. Semua sudah tertera di situ, tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, kita langsung saja untukmu. Ya, Taurus, berikan energimu sambil fokus pada kartu, sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi untuk dirimu, Taurus, Taurus, Taurus. Ada yang mau menjatuhkanmu, kira-kira siapa dan kenapa sampai mereka ingin menjatuhkanmu? Nanti siapanya kita lihat dari koneksi zodiak dan inisial di akhir readingan ini. Ya, kamu yang menentukan sendiri siapa orangnya. Saya hanya bisa memberikan kisi-kisi dari inisial dan zodiaknya. Oke, ada yang mau menjatuhkanmu, Taurus, Taurus, Taurus. Kita lihat di kartu pertama di sini. Pack of Sword. Ya, dia merasa bahwa dia paling hebat, dia paling kuat, dia paling benar. Ya, mungkin di sini ada orang-orang yang terkoneksi dengan kamu. Dia lebih tua, ataupun mungkin kondisinya. Ya, ini ada sahabatmu juga, ya. Ya, merasa diri paling hebat, paling benar, ataupun mungkin pasangan ya yang membuat kamu tertekan secara mental. Kenapa dia mau menjatuhkanmu? Karena kamu dia merasa kamu tuh lebih dari dirinya, atau sebagai kompetitor dia, atau dia merasa bahwa kamu itu saingan berat dia. Jadi kamu bisa menyesuaikan saja ini ada di mana, karena saya lihat di sini pasangan pun merasa kamu itu kompetitor. Ya, dia merasa bahwa kamu itu seorang yang menurutnya ya pembangkang. Menurutnya kalau seandainya pasangan, bukan pembangkang juga sih, keras kepala lah seperti gitu. Ya, jadi dia marah ya, seolah-olah kamu itu lebih dari dirinya. Ini ada bicara keirian juga, ya. Dia iri sama kamu sehingga ya iri kan tanda tak mampu ya, sehingga dia macam cemburu. Kenapa kamu bisa lebih dari dirinya? Nah, ini dia ingin menjatuhkanmu dari segi mental. Ataupun mungkin kondisinya ya dia ejek-ejek kamu. Terus juga mungkin dia ataupun dia bicara bohong tentang dirimu ya. Nah, ini ada yang menghasut ya. Jadi dia menghasut orang lain untuk membencimu dan marah padamu juga. Nah, ini jadi kamu hati-hati dengan orang-orang seperti begini, yang mana dia tidak bisa melawanmu secara langsung karena dia tahu kamu lebih kuat dari dirinya, tetapi dia mengambil orang lain untuk bisa melawanmu. Ya, makanya ada tadi saya bilang dia menghasut. Nah, itu ya. Jadi hati-hati dengan orang yang bermuka dua. Di depan kelihatan baik padahal hatinya busuk, ya. Oke, Seven of Cups. Di sini ada prestasi-prestasi atau jabatan mungkin yang dia mau ambil dari dirimu. Ini dia mau jatuhkan kamu kalau kamu studi ya. Kalau kamu studi sekolah, berarti mungkin dia mau saya harus lebih dari dirimu, saya harus juara satu. Ini contoh ya. Atau saya harus bisa mengalahkanmu dalam kompetisi atau dalam olimpiade atau dalam hal apapun. Ini ada yang ingin menjatuhkanmu, artinya dia berjuang. Menjatuhkanmu itu berarti mengalahkanmu kan. Dia berjuang untuk belajar ya. Tapi ini secara sehat karena kompetisinya bukan kompetisi curang. Kalau di dalam kuliah atau
sekolah gitu ya. Tetapi kalau dalam hal bisnis ini ada curang, ataupun dalam pekerjaan ini berbuat curang yang negatif ya, dimana dia akan menjelek-jelekan produkmu, menjelek-jelekan dirimu. Dia tukang bohong, itu jangan percaya, produknya itu nggak jelas, mungkin pakai 1-2 kali udah rusak, ini contoh ya. Atau dia jangan dipercaya, dia itu tukang tipu, manipulatif ya. Kalau kamu dikasih jabatan tertentu dari pimpinan ya, dia menghasut orang-orang di sekeliling kamu untuk membuat reputasimu jelek ya, karena mungkin dia mau menginginkan jabatanmu atau posisi itu. Nah, ini kamu bisa menyesuaikan saja, karena saya lihat di sini ada orang-orang yang memang tidak suka atas prestasimu, dia iri atas keberhasilan kamu ya. Oke, berikutnya di sini ada Five of Swords. Saya lihat di sini ada beberapa yang menjatuhkanmu dalam hal berpisah ya. Jadi kenapa dia berpisah dengan dirimu, Taurus ya? Ataupun mungkin dia tanya, kenapa kamu berpisah dengan Taurus ya? Dia bilang karena Taurus tuh begini. Karena Taurus tuh begitu. Jadi kamu yang salah. Jadi setiap apa yang dilakukan dan gagal atau kegagalan, kamu lah yang salah. Di sini ada yang hanya mencari pembenaran untuk mendapatkan simpati dari publik ya. Jadi dia kayak macam seolah-olah kamu lah yang salah, menuduhmu semua adalah dalang dari permasalahan yang terjadi. Entah contoh ya, anakmu sakit ya, wah itu gara-gara Taurus tuh terlalu memanjakan dia, atau terlalu sibuk makanya anaknya sakit, nggak diperhatikan. Ini contoh kalau kamu seorang ibu atau seorang ayah gitu ya. Ataupun mungkin kondisinya kamu nggak punya uang, kamu dililit hutang, itu karena dia nggak bisa memenuhi kebutuhan, atau karena dia terlalu boros, itu karena dia nggak bijaksana dalam mengelola keuangan, atau ya itu karena mau hidup orang kaya jadi ambil hutang. Ini contoh ya, pokoknya kamu yang salah, padahal mungkin dia tidak tahu bahwa kebutuhan naik ya, sedangkan memang banyak kebutuhan gitu dan kurang pemasukan ya. Bukan mencari solusi tapi menyalahkanmu atas kesalahan. Ataupun mungkin juga kenapa kalian putus atau cerai atau berpisah? Ya itu karena dia selingkuh, padahal dia sendiri yang selingkuh. Ini contoh. Ataupun dia selingkuh ketahuan, wah itu karena Taurus itu nggak melayani saya dengan baik, dia sibuk dengan ini, dia sibuk, terlalu cerewet, terlalu arogan, gitu. Pokoknya intinya kamu lah yang salah ya. Dia menjatuhkanmu secara menjual nama baikmu ya, dimana ya kamu akan malu, kamu akan tertekan, dan kamu akan merasa bersalah sendiri karena seolah-olah apa benar saya segitu jahatnya sama keluargaku. Ini contoh ya. Nah ini, ataupun mungkin ada beberapa, kenapa kamu berpisah dengan ini, kamu nggak temanan lagi dengan Taurus ya. Dia bilang dia rebut pacar saya, dia nyontek, dia suka ini suka itu. Pokoknya intinya ada sahabat-sahabat juga yang akan konflik ya. Seolah-olah kamu lah yang berbuat curang, seolah-olah kamu lah yang salah di dalam persahabatan ya. Ataupun mencuri, dia tuh mengambil uang saya tapi ujung-ujungnya dia nggak balikin ya, bilang kata uangnya gitu. Ataupun mungkin hutang, macam contoh pinjam ya, tapi nggak dibalikin. Nah ini ada beberapa, jadi kamu bisa menyesuaikan di mana ya dampaknya semua ke kamu dalam hubungan ataupun dalam percintaan ya, pertemanan, persahabatan atau relasi ya. Salahnya kamu dan kamu. Contohnya ya, kalau dalam hubungan kerja, kenapa kita gagal proyek, itu gara-gara Taurus tuh ya, datangnya lelet, terus dia juga mungkin kasar kepada customer sehingga customernya membatalkan semuanya ya. Itu semua salah kamu dan salah kamu. Wah ini orangnya toksik ya, kamu kenapa dikelilingi orang toksik Taurus ya. Lucu ya, tetapi ya mungkin ada salahmu sedikit, tetapi seolah-olah kamu lah yang seluruh menanggung kesalahan mereka. Jadi ya terkadang kain putih itu kalau kita nggak koneksi kepada kain putihnya gitu, lebih banyak ke koneksi pada satu titik kesalahan ya. Jadi kalau ada noda sedikit aja itu kita langsung nggak lihat putihnya gitu, nggak lihat baiknya gitu, tapi dilihat wah ini ada kotoran nih, kita tertuju pada nodanya, padahal cuman setitik tetapi dibesar-besarkan, seolah-olah kamu lah yang bertanggung jawab atas semuanya itu. Di sini ada the moon ya. Di sini ada yang mau menjatuhkanmu secara mental ya, tadi ya dijelek-jelekan. Jadi ini sekarang kondisinya kembali kepada dirimu, di mana mereka menjelek-jelekanmu dari luar tetapi kamu tertekan dari dalam karena pikiranmu sendiri. Nah ini hati-hati, karena bisa-bisa kamu lah yang menjadi toksik untuk dirimu sendiri. Kenapa? Karena kamu yang
menyakiti dirimu dari pikiranmu. Contohnya mereka sudah menghujatmu, membuat kamu malu, menjatuhkanmu, meremehkanmu, langsung kamu simpan di hati. Wah, saya malu sekali, mereka mempermalukanku, seolah-olah saya tidak ada harga diri, saya ini, saya tidak diinginkan, saya manusia paling berdosa, saya manusia paling sial, saya manusia. Nah ini ya, jadi seperti gitu ya, maaf agak berisik ya. Semoga suara saya bisa tetap terdengar jelas ya. Jadi ada beberapa orang akan menekan secara mentalmu, di mana kamulah yang akan fokus pada dirimu dan akhirnya kamu yang menjatuhkan dirimu sendiri. Ya, fokus pada dirimu yang negatif ya. Bukan berfokus pada perubahan yang positif, tapi fokus pada trauma ya. Nah, ini akhirnya hidupmu bisa-bisa tertekan dan akhirnya mungkin kamu jatuh sakit atau kamu depresi. Nah, ini hati-hati karena pikiranmu sendiri yang menjebakmu ya. Jadi selalu berpikir positif. Orang luar lain di sana itu nggak terlalu mau urus kamu kok. Kamu mau jadi apa, jadi ini, jadi itu, orang nggak peduli ya. Nggak usah terlalu pikir orang. Kenapa ya? Karena kalau kamu sakit bukan mereka yang rawat kamu ya. Jadi fokuslah pada dirimu, fokuslah pada pencapaianmu, cita-citamu. Ingat, manusia itu selalu tidak selalu benar ya, karena manusia itu punya banyak kekurangan. Jadi kalau kamu mempunyai kekurangan atau kesalahan itu wajar, tetapi jangan sampai kesalahan atau kekurangan itu dijadikan batu sandungan untuk kamu tidak bisa lebih move on ke depannya ya. Jadi fokuslah pada dirimu, pencapaianmu. Kalau kamu tahu salah, perbaiki, bukan malah jatuh menyalahkan diri sendiri ya. Ibaratkan jatuh tertimpa tangga lagi, kalau udah jatuh ya sudah, stop, kita move on, habis itu bergerak tanpa ada minta belas kasihan dari orang lain, uluran tangan orang lain, no. Tapi kamu harus berdiri di atas kakimu sendiri, berjuang untuk dirimu sendiri ya. Dari apa? Dari pola pikirmu, dari semangatmu, dari tekadmu ya. Jangan malah mendiskriminasi dirimu. Saya ini orang gagal, saya ini orang tidak baik, saya orang paling berdosa. No ya. Semesta kasih kamu akal sehat untuk bisa memperbaiki diri, bukan menghakimi diri ya. Oke, berikutnya di sini ada Four of Wands. Wah, di sini ada yang menjatuhkanmu nih secara pasangan ya, dalam artian gini, mereka kan suka ember ya. Jadi kalau jomblo, kapan kamu punya pacar ya? Kamu sudah punya pacar belum? Nih ada beberapa orang yang mulutnya agak gimana, mau kepo-kepo gitu ya. Nanti kalau sudah mempunyai pacar, kapan nikah ya? Setelah kapan nikah, sudah nikah ya, kapan punya anak ya? Ini ada yang menekan seperti gitu ya. Ataupun mungkin kamu sudah mempunyai anak, cucunya berapa? Mungkin belum punya cucu ya, disindir-sindir secara halus ya. Padahal mungkin mereka udah tahu kamu belum mempunyai anak gitu ya. Kamu lagi terapi ya, kamu lagi program hamil, tapi kamu udah punya anak belum? Oh ya udah, kalau begitu kan dia sudah tahu. Tapi nanti ditanya sudah berapa tahun nikah, itu kan berarti mau kepo, tambah kepo. Kalau seandainya dia cuman tahu, kalau dia cuman keceplosan ya, sudah punya anak belum, oh iya berarti sudah, stop sampai di situ. Tapi kan ada yang mau kepo, sudah berapa tahun nikah, oh sudah pengobatan belum, pengobatannya di mana aja. Nih ada yang orang yang bikin mental kamu secara dari hubungan ya. Nah ini, jadi dia menjatuhkanmu dari ya seolah-olah kekurangan kamu ya. Nah ini ada beberapa seperti gitu, yang mana yuk cepat nikah, masa banyak pacarnya tapi nggak nikah, atau masa pacarmu nggak kasih nikah, kok kamu punya pacar tapi dia nggak nikahi kamu ya. Nah ini ada beberapa orang yang suka nyindir, ini biasa ke sahabat-sahabat atau mungkin ya keluarga ya. Terkadang keluarga maksudnya ya baik, menghibur, tapi malah membuat kamu terluka secara mental ya. Ada pun sindir-sindir seolah-olah kamu nggak laku ya. Dah di situ. Jadi hati-hati dengan orang-orang perkataannya. Jangan sampai dirimu lagi yang baper. Biarin aja mereka berkata, berkotek ya, biarin aja. Kembali kepada dirimu, mau menerima tidak. Jangan sampai menerima yang negatif ya. Selalu berpikir positif, karena hidup ini adalah tantangan, hidup ini adalah perjuangan. Kalau kita terlalu mental kerupuk ya, hidup kita juga akan jadi kerupuk ya. Hati-hati ya. Di sini the High Priestess, di sini ada beberapa yang menyerangmu secara agama, secara ya tuh Taurus nggak pernah gereja, nggak pernah ke masjid, nggak pernah ke vihara, nggak pernah ke pura atau kemana gitu ya, ke kelenteng, nggak pernah sembayang ya.
ataupun mungkin kondisinya itu dia nggak pernah sembayang nggak pernah berdoa untuk suaminya, atau dia nggak pernah merasa bersyukur, saya sudah kasih ini, saya sudah kasih, pokoknya mengatasnamakan Tuhan, mengatasnamakan agama. Saya sumpah bukan saya yang salah, dia Taurus yang salah. Nah ini ada beberapa yang mengatasnamakan Tuhan, mau menjatuhkanmu, tapi ujung-ujungnya supaya dapat pembelaan-pembenaran atau meyakinkan publik dengan membawa-bawa agama, dengan membawa-bawa nama Tuhan. Ya, jadi kalau kamu sudah lihat orang tidak bersyukur, pakai sumpah-sumpah, itu orang sudah toksik itu. Ya, kalau ada masalah aja baru ingat Tuhan, ya. Karena orang benar tidak perlu pembelaan, dia tahu bahwa dirinya benar. Tapi kalau sudah pakai begitu, orang otomatis tahu orang salah. Kenapa? Karena dia meyakinkan, ya, meyakinkan bahwa saya ini benar, padahal dia tahu bahwa dirinya salah. Nah ini, jadi kalau kamu sudah tahu bahwa orang-orang yang terkoneksi dengan dirimu nih munafik, ya, jangan dekat-dekat. Karena suatu saat nanti kamulah yang jadi sasaran dia. Mungkin sekarang belum, karena saya lihat di sini orang ini masih ada beberapa yang membaca karakter kamu, ya, ataupun masih mau mencari-cari celah kamu, ya. Suatu saat nanti kamu bermasalah dengan dirinya, sekarang mungkin dia masih diam. Pada saat kamu bermasalah dengan dirinya, dia bongkar semua kekurangan kamu, aib kamu, ya, untuk mempermalukan dirimu, seolah-olah dirimu tidak berharga dan tidak bertanggung jawab, dirimu paling rendah. Nah ini, ya, jadi hati-hati berteman dengan orang-orang seperti gini, orang-orang yang munafik, yang merasa diri paling hebat, paling benar, paling suci, ya. Dimana kalau dirinya benar, dirinya hebat, dirinya baik, tidak mungkin dia akan meremehkan orang, tidak mungkin dia merendahkan orang, karena dia tahu bahwa kalau kita merendahkan orang pasti sama saja kita merendahkan diri sendiri. Tetapi kalau seandainya orang ini dia merendahkanmu, orang itu sudah tidak baik. Itu salah satu sinyal semesta bahwa orang itu tidak pantas untukmu. Kenapa kamu harus bertahan dengan orang yang membuatmu terluka? Tetapi terkadang kita nggak peka terhadap pesan semesta, terhadap sinyal semesta. Akhirnya apa? Kitalah yang sendiri stres dengan kehidupan kita. Padahal semesta sudah memberikan sinyal itu orang nggak baik, tapi kamu masih di situ. Ujung-ujungnya marah lagi pada semesta. Nah ini, dengan adanya tarot, kamu harus bisa lebih peka terhadap suara hatimu. Kalau memang itu yang baik, lakukanlah. Kalau tidak, jangan. Ya, oke. Semoga resonate untukmu. Dan untuk koneksi di sini, saya sudah menarik energinya juga. Orang-orang yang terkoneksi denganmu, yang toksik, yang ingin menjatuhkanmu. Di sini ada huruf U, ada huruf E, ada C, J, O, W, I, C-nya double, energinya up. Ada R, ada G, N, A, B, P, E, L, ada huruf I-nya juga double, S, ada huruf T, ada huruf D, dan ada huruf N. N-nya juga double, ya. Ada 3 yang double, berarti energinya up. I, N, dan huruf apa tadi? E, ya. Oke, semoga resonate. Dan untuk koneksi dari zodiak, saya sudah menarik energinya juga. Kalaupun di inisial kamu tidak terkoneksi, mungkin dari zodiaknya, di mana kamu terkoneksi dengan bintang Sagittarius, Aries, Capricorn, Leo. Ariesnya double up, ya. Scorpio, Virgo, Pisces, dan ada Aquarius. Oke, jadi untuk koneksi zodiak di sini kamu terkoneksi dengan Sagittarius, Aries, Capricorn, Leo, Aries, Scorpio, Virgo, Pisces, dan Aquarius. Oke, itu yang bisa saya readingkan. Semoga resonate, ya. Dan terakhir, pesan semesta untukmu. Saya sudah ambil kartunya secara acak. Apa yang ingin semesta sampaikan kepadamu? Queen of Wands, selalu tenang, ya. Jangan gegabah. Tenang-tenang aja, ya. Kalau mereka menghasutmu, biarkan mereka dengan
keburukan mereka. Jangan kamu membalas kejahatan dengan kejahatan. Izinkan semesta yang menegur mereka dari caranya semesta sendiri ya. Kamu hanya harus bisa memperbaiki diri. Jangan terpancing emosi. Ya, jangan sampai akhirnya kamu yang sakit karena dirimu sendiri, karena ulah mereka. Ingat, kamu yang sakit, kamu yang menderita, kamu yang keluarkan uang, kamu yang pikiran, kamu yang... Jadi jangan sampai mereka menang. Ya, jadi harus bisa mengontrol emosimu. Jangan terlalu fokus pada orang jahat, fokuslah pada orang-orang yang baik, dan terutama fokus pada diri sendiri. Ya, jangan pernah baper, karena kalau kita terlalu baper, yang rugi diri kita sendiri. Selalu berpikir positif dan selalu mendoakan diri kita, dan selalu mendoakan orang-orang baik yang pernah berbuat baik kepada kita. Ya, balaslah kebaikan orang yang pernah berbuat baik kepada kita. Orang jahat nggak perlu digubris, ya, karena kalau orang jahat kita gubris, dia senang, dia tambah membuat jahat, tambah menjadi. Ya, jadi diam aja. Ibaratkan kalau dia menjahatimu, ya tadi, kamu gak usah menjahati dia balik. Ya, izinkan semesta yang akan menegurnya dengan cara semesta itu aja. Ya, jadi kembali lagi kepada dirimu untuk bisa lebih up terhadap dirimu. Jangan sampai dia sudah orang bodoh, kamu ikut bodoh. Ya, karena mengikuti pola dia. Seperti gitu. Oke, mungkin itu yang bisa saya readingkan untukmu Taurus. Semoga resonate dan bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye-bye.